warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mutiara Podcast, tempat berbagi cerita. Nah, buat teman-teman yang baru klik video ini atau bahkan teman-teman yang baru tahu channel ini, kenalin, ini adalah segmen terbaru kita di channel Sahabat Mutiara. Dalam rangka bulan Ramadan, kita sudah menghadirkan konsep baru nih yang tentunya sudah disesuaikan dengan semangat Ramadan. Di bulan Ramadan ini, Mutiara Podcast kini menjadi Mutiara Kultum, menggugah kesadaran, menginspirasi perubahan. Pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan Ustadz Efik Yusrul Huda SPD MPDI yang pada hari ini menjadi pengisi dan pembicara di edisi perdana kita kali ini. Kepada Ustadz Efik Yusrul Huda SPD MPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Mutiara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini puji syukur tak henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yaitu berupa kenikmatan, kesehatan dan kekuatan selalu, sehingga kita masih diperjumpakan dengan bulan Ramadan dan kita masih bisa menjalankan kewajiban kita di bulan Ramadan dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat Mutiara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, di balik kesederhanaan perintah berpuasa di bulan suci Ramadan ternyata menyimpan pesan istimewa yang sangat indah. Banyak hikmah yang diperoleh umat Islam apabila menjalankannya dengan penuh kesungguhan dan keimanan yang tulus dan berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang barangkali menjadi perhatian kita adalah bahwa kita dapat mengambil pelajaran berorganisasi dari adanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari perintah puasa di bulan Ramadan agar kita sukses dalam berorganisasi. Yang pertama, ada tujuan yang ditetapkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang seringkali kita dengar bersama, Allah berfirman dalam artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat itu jelas bahwa tujuan akhir dari puasa di bulan Ramadan adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini menyiratkan bahwa dalam berorganisasi pula tempat orang-orang berkumpul dan bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu haruslah dalam rangka upaya mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, program yang jelas. Dalam ayat tersebut
Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan menjadi orang yang bertakwa harus ada usaha atau program yang dilakukan, yaitu yang sesuai dengan ayat tadi, tidak lain adalah yang utama berpuasa. Dan secara rinci penjelasan mengenai berpuasa diuraikan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Program yang jelas di sini maksudnya adalah yang spesifik. Misalnya bahwa tadi yang diperintahkan itu adalah puasa, yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Maka demikian yang dengan organisasi tanpa program kerja yang jelas dan rinci, tujuan organisasi tersebut akan sulit untuk kita capai bersama. Kemudian yang ketiga yaitu berkesinambungan. Dalam ayat tadi juga dijelaskan bahwa kewajiban berpuasa itu bukan dilakukan oleh satu generasi saja, namun telah diwajibkan kepada generasi sebelumnya. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat kesinambungan usaha atau perjalanan dalam berorganisasi. Hanya dengan upaya yang berkesinambungan, maka tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Dapat pula disiratkan dalam ayat ini bahwa upaya yang berkesinambungan membutuhkan suatu sistem, norma, nilai dan aturan yang disepakati bersama dan ditetapkan, sehingga dapat dijalankan oleh generasi-generasi berikutnya. Sistem dan norma serta nilai dan aturan inilah yang menghubungkan antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Dan kemudian dalam berpuasa, sistem dan aturan telah secara jelas dan rinci diatur dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber daya manusia yang kompeten. Kewajiban berpuasa sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi adalah ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada seluruh umat manusia, bukan pula juga kepada kaum muslimin saja, tapi sebagai garis bawah adalah orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas manusia yang mampu melaksanakan perintah puasa ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam berorganisasi, pelaksanaan pekerjaan harus yang mewadai sesuai dengan tugas dan jabatan yang diembannya. Penunjukan sumber daya manusia yang keliru hanya akan mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai, dan pada akhirnya tujuan organisasi tidak akan tercapai. Demikian sedikit pelajaran yang dapat kita petik dari bulan Ramadan kali ini. Dan yang pasti, jika kita mengkaji lebih dalam lagi kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan, tentu kita akan menemukan banyak sekali hikmah yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita bersama, baik yang bersifat ukhrawi maupun yang bersifat duniawi, seperti berorganisasi pada tema kali ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kembali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, tadi kita sudah mendengarkan kultum dari Ustadz Efik Yusrul Huda SPD MPDI. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dengan ini program perdana kita telah berakhir. Jangan lupa untuk terus menantikan episode-episode menarik dari kita. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada kritik dan saran, bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.